Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2769. Flavio menatap gambar-gambar di layar dengan jijik. Jika Grape Vortex bisa dihancurkan oleh semut-semut seperti itu, apa gunanya membangunnya sejak awal? Mereka bisa mendatangkan semut-semut seperti itu 100 kali lebih banyak, dan itu tetap tidak ada artinya. Flavio telah melihat pemandangan serupa beberapa kali. Sayang sekali dia sudah lama tidak memasuki alam semesta. Begitu seseorang memasuki alam surgawi, alam semesta akan mengusir mereka ke kekosongan besar. Alam semesta lisan tidak terkecuali. Semi surgawi adalah batasnya. Bagaimana proses penyerapannya? Aku punya bonus besar yang menantiku begitu kita memperoleh Chaos Origin Source ini, tanya Flavio. Salah satu pakar di ruangan itu segera memeriksa beberapa informasi di layar dan memberikan jawaban kepada Flavio. Semuanya berjalan sesuai rencana, Tuan. Tidak akan butuh waktu lebih dari 3 bulan bagi alam semesta untuk runtuh dan perlindungan di sekitar sumber asal Chaos akan menghilang. Flavio mengangguk, puas. Bagus sekali. Kalau tidak terjadi apa-apa, aku akan membagi sedikit hadiahnya dengan semua orang di seluruh armada. Kau harus tahu seberapa besar hal itu akan mengubah hidup kalian semua, meskipun itu hanya sebagian kecil. Mata semua orang berbinar, semakin bertekad. Mereka harus melakukan segalanya agar misi berjalan sesuai rencana. Ya, Grape Vortex akan melakukan sebagian besar pekerjaan, tetapi masih banyak lagi yang harus dilakukan setelah Chaos Origin Source tersedia. Kembali ke alam semesta lisan, para semi-celestial memandang Grape Vortex di kejauhan dengan ekspresi muram. Kami belum membawa semua orang. Mungkin jika kami mengumpulkan semua semi-celestial dan para ahli alam dewa di seluruh alam semesta, kami mungkin dapat menghancurkannya, usul Himmel. Namun, Gragatu segera menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Bukannya aku tidak ingin membawa mereka, tetapi itu tidak akan ada artinya. Tidakkah kau lihat benda itu? Serangan seperti itu, dan kita hampir tidak menggoresnya. Belum lagi, benda itu sembuh sendiri dalam beberapa menit berikutnya. Kita bisa mengumpulkan semua orang, dan itu masih belum cukup. Lalu apa? Keluh Black Locust. Apakah kau bilang kita hanya akan melihat saja saat benda ini menghancurkan alam semesta kita? Tentu saja tidak. Gragatu membalas. Namun, menyerang dari luar saja sepertinya bukan solusi yang tepat. Kita perlu memikirkan pendekatan lain. Ryan melihat kelompoknya dan berbicara melalui Divine Sense. Saya rasa keadaan tidak akan berjalan baik di sini, teman-teman. Rowan adalah orang pertama yang setuju. Benar, jika mereka mengirim benda ini ke dalam dan tidak meninggalkan siapapun untuk melindunginya, maka orang-orang di luar sangat yakin kita tidak akan dapat menghancurkannya. Selain itu, saya merasa kita terus-menerus diawasi, bahkan jika tidak ada seorang pun di sini. Romario setuju. Mereka tentu memiliki teknologi untuk melihat apa yang terjadi pada Grape Vortex mereka tanpa harus masuk sendiri. Mereka sudah mampu melakukannya saat aku tiba di Ruins of the Stars, apalagi sekarang. Ayah, apakah ada sesuatu yang dijelaskan dalam konsep Grape Vortex yang dapat kita gunakan untuk mengeksploitasi dan menghancurkannya? Tanya Ryan. Romario menyipitkan matanya. Sejauh yang aku ingat, tidak. Konsep itu benar-benar hanya sebuah konsep. Belum ada yang mulai mengerjakannya saat itu. Yang bisa kulakukan hanyalah menebak-nebak. Kalau begitu, sampaikan pada yang lain, kata Rowan. Bagaimanapun, semi-celestial adalah kekuatan utama kita. Romario menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Suaranya menyebar ke seluruh area. Semuanya, Grape Vortex hanyalah sebuah konsep dalam informasi yang Ryan dan Rowan dapatkan untukku. Namun, ada satu hal yang menonjol, bola-bola di dalamnya. Semua energi untuk mengoperasikan Grape Vortex diambil dari bola-bola itu sendiri. Kavan merasa aneh. Tapi bukankah kau bilang bola-bola itu mengirimkan semua energi keluar alam semesta kita? Ya, Romario menegaskan. Namun, apakah kau memperhatikan? Distorsi spasial yang mengirimkannya keluar hanyalah sebagian kecil dari bola-bola. Setiap bola masih menyimpan sejumlah besar hukum, energi, dan elemen yang berputar di dalamnya sebelum jatuh ke dalam distorsi. Jadi Grape Vortex menggunakan sfera itu untuk memperbaiki dirinya sendiri, benar. Gragatu mengerti. Aku mengerti maksudmu. Kau ingin menghancurkan sfera di dalamnya. Romario mengangguk. Itulah yang dapat kupikirkan saat ini.
Bola-bola itu sendiri tampaknya tidak begitu kuat, dan energi di dalamnya cukup kacau. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menghancurkannya secara perlahan. Baiklah, mari kita coba, kata Sansara. Ia menerima ide apapun saat ini. Sebuah pesta kembali diadakan dan memasuki Grape Vortex 4 hari kemudian. Para Same Celestial menggunakan para ahli Space Time Realm untuk mempercepat waktu dan memahami hukum mereka sekali lagi, jadi mereka setidaknya membutuhkan sebanyak ini untuk memulihkan sejumlah kekuatan yang cukup. Kali ini, meskipun semua orang masih bersikap waspada, mereka mengerti bahwa orang luar tampaknya tidak tertarik menghentikan mereka. Meski begitu, bahkan si kembar pun datang ke Grape Vortex untuk melihatnya. Gragatu menatap salah satu bola dan menyerang, meskipun dia tidak menggunakan pemahaman hukumnya untuk mendorongnya. Asteris ledakan. Asteris. Romario tidak salah. Bola itu tidak begitu tahan. Energi di dalamnya bahkan membantu menghancurkan bola itu tanpa masalah. Distorsi spasial di dalam juga menghilang. Oh, itu jauh lebih baik. Biar aku coba. Black Locust cepat-cepat maju dan menyerang dengan kekuatan yang lebih besar. Dalam sekejap, 5 dari bola-bola itu hancur. Tentu saja, mereka berhenti menyerap energi, hukum, dan elemen. Sepertinya bisa. Ayo kita dapatkan semuanya. Semuanya, serang, tapi jaga jarak. Maka, para ahli alam semi surgawi, alam dewa, dan alam ruang waktu mulai menghancurkan bola-bola itu tanpa henti, dan terus menyerang selama lebih dari 1 jam. Sayangnya, mereka terhenti setelah ini. Itu tidak masuk akal. Kami menyerang, dan menghancurkan, tetapi jumlah mereka tidak pernah berkurang. Asteris mengerikan. Asteris. Tiba-tiba, Kavan muncul di dekat kelompok itu. Dia tidak ikut serta dalam serangan itu. Sebaliknya, Ryan memintanya melakukan hal lain. Kalian sudah boleh berhenti. Aku terus terbang ke sana kemari saat kalian menghancurkan bola-bola anggur. Setiap kali kalian menghancurkan anggur, satu lagi akan lahir secara acak di dalam konstruksi itu di suatu tempat. Dan itu adalah peristiwa yang cukup cepat. Aku melihat berbagai macam terbentuk hanya dalam beberapa detik. Mereka bekerja seperti sel. Mereka hanya membelah diri secara konstan. Selama ada ruang ekstra, mereka akan terus berkembang biak. Ini jelas tidak akan berhasil. Rowan memejamkan mata, tidak merasa terkejut. Tidak ada yang benar-benar terkejut. Akan sangat mudah jika sesederhana itu. Bab 2770. Bangunan itu dipenuhi dengan Grape Sphere dalam jumlah yang sangat banyak, yang masing-masing merupakan ancaman potensial. Bagaimana jika kita kumpulkan banyak ahli dari semua alam untuk melancarkan serangan terkoordinasi terhadap Grape ini? Seseorang menyarankan, suaranya dipenuhi keputusasaan. Respons Kavan adalah gelengan kepala yang muram. Mereka yang berada di tahap awal alam ruang waktu. Berapa banyak dari mereka yang bisa kamu singkirkan secara realistis dalam satu gerakan? Memang ada berbagai ahli alam ruang waktu dari 3 alam tinggi dan bahkan beberapa dari Fruves di tempat itu. Beberapa di antaranya berada di tahap awal. Saya hanya bisa menghancurkan satu, dan saya harus berusaha sekuat tenaga untuk menembus pertahanannya. Jawab orang pertama. Begitu pula dengan saya di sini. Benda-benda ini benar-benar sulit ditembus, kata orang lain yang tampak kesulitan. Saya tidak begitu pandai menyerang. Saya lebih fokus pada pertahanan, jadi saya harus menyerang 3 kali dalam sekali lemparan untuk menjatuhkan salah satu dari mereka, kata yang lain. Jawaban serupa muncul. Hanya ada 2 atau 3 pengecualian yang mengatakan dapat menghancurkan 2 Grape Sphere setelah menyerang dengan semua yang mereka miliki. Hanya saja, seperti yang lainnya, begitu mereka menghancurkan Grape Sphere, mereka kehilangan banyak energi surgawi mereka. Pada akhirnya, yang terbaik di antara mereka hanya mampu menghancurkan sekitar 10 Grape Sphere sebelum kehabisan energi sepenuhnya. Bukankah seseorang mengatakan bahwa bola-bola ini tidak sulit dihancurkan? Black Locust bertanya dengan ekspresi muram, sambil mengalihkan pandangannya ke Romario. Namun, Romario hanya menggelengkan kepalanya. Apa yang kukatakan itu mempertimbangkan para ahli seperti kami di alam dewa. Aku tidak menghitung mereka yang berada di alam ruang waktu. Kavan menengahi di sana. Tidak masalah. Aku meminta orang-orang di tahap awal alam ruang waktu untuk menjawab untuk menunjukkan bahwa mendatangkan lebih banyak ahli tidak akan banyak gunanya.
Jika mereka saja mengalami kesulitan dalam menghancurkan satu Grape Sphere, bagaimana dengan mereka yang berada di alam ruang elemental dan di bawahnya? Pada akhirnya, alam semesta kita tidak memiliki cukup banyak ahli dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan Grape Sphere lebih cepat daripada mereka bereproduksi. Semua orang terdiam sejenak. Saat itulah Kentucky teringat sesuatu. Bagaimana dengan senior Hyeomu? Dia sangat besar dan pastinya sangat kuat. Bukankah dia bisa menghancurkan benda ini jika dia mencoba? Banyak mata menyipit. Kentucky mungkin orang pertama yang menyebut nama Hyeomu, tetapi dia jelas bukan orang pertama yang memikirkannya. Hyeomu hampir tidak pernah ikut campur dalam hal apapun. Tidak seorang pun tahu mengapa, tetapi dia tampaknya terikat oleh beberapa aturan. Meyakinkannya untuk menghancurkan Continental Barrier saja sudah merupakan tugas yang sangat berat bagi para ahli Realm of God. Sekarang, memintanya untuk pindah dari tempat peristirahatannya dan datang ke sini untuk membantu. Itu tampaknya tidak mungkin. Kita mungkin harus memikirkan cara untuk meyakinkannya, Sofia berkata sejenak. Pertama-tama, mengapa dia tidak bisa pindah dari tempat itu? Tanya orang lain. Sayangnya, tidak seorang pun punya jawaban. Namun, mereka setidaknya bisa menebak, dan Rowan adalah orang pertama yang menunjukkan kemungkinan. Mungkin karena jalur temporal. Jalan temporal, Graktu dan yang lainnya jelas mengetahuinya. Jalan itu adalah yang menghubungkan surga, dunia bawah, dan alam dewa. Sejujurnya, mereka tidak sepenuhnya perlu menggunakan jalan itu. Para ahli alam semi surgawi dan alam dewa, misalnya, pasti bisa bepergian di antara tiga alam tinggi tanpa menggunakannya. Masalahnya adalah butuh waktu lebih lama untuk melakukannya. Rowan melanjutkan, jalan temporal, seperti yang kau tahu, menghubungkan tiga alam tinggi. Namun, Hyeomu adalah makhluk hidup. Aku sangat meragukan jalan temporal ada di sana karena dia. Sebaliknya, menurutku justru sebaliknya. Hyeomu ada di sana karena jalan temporal. Jalan temporal adalah satu-satunya hal yang dapat kupikirkan yang mungkin menarik minat makhluk sekelasnya. Semua orang harus mengakui bahwa kata-kata Rowan masuk akal. Namun, itu tidak seperti itu. Sangat berguna. Jika dia ada di sana karena jalan temporal, lupakan saja. Kita tidak bisa menggerakkan jalan temporal sendiri. Aku akan menghubunginya, usul Sansara. Sebagai seorang semi-celestial, dia juga bisa mengubah hukum untuk menghubungi Hyeomu, sama seperti yang lainnya. Selama mereka tidak secara aktif mencoba bersembunyi, tentu saja. Hyeomu tidak pernah perlu bersembunyi, jadi mereka bisa menghubunginya seperti ini. Tidak ada yang bisa menghentikan Sansara. Begitu dia selesai, mereka tinggal memanipulasi waktu di sekitarnya dan dia akan mampu memahami hukum-hukum yang dilupakannya dalam usahanya. Para semi-celestial merasakan hukum berubah sementara Sansara tetap memejamkan matanya. Peristiwa itu berlanjut selama beberapa menit. Akhirnya, hukum kembali ke keadaan normal, dan Sansara membuka matanya. Jangan bicara tentang Hyeomu lagi. Dia mengerti bahaya yang kita hadapi dan, secara mengejutkan, mengatakan bahwa dia sangat ingin membantu. Sayangnya, itu adalah aturannya yang mengikat sekali lagi. Dia hanya mengatakan dia tidak bisa meninggalkan tempat itu dan tidak tahu mengapa. Tunggu, Kentucky campur tangan. Apakah dia setidaknya cukup kuat untuk melenyapkan makhluk ini? Maksudku, bagaimana jika kita semua bergabung lagi, dan kali ini, dengan bantuan Hyeomu? Apakah itu mungkin? Kavan mengerti apa yang Kentucky maksud. Kita tidak bisa menghancurkannya, tetapi apakah tidak mungkin untuk memindahkannya? Mungkin kita bisa membawa benda ini ke Hyeomu sebagai gantinya. Gragatu memikirkan saat mereka menyerangnya dari luar. Saat kita menyerangnya dengan seluruh kekuatan gabungan kita, ia memang bergerak beberapa ribu kilometer jauhnya sebelum akhirnya stabil. Tapi, untuk membawanya sampai ke tempat Hyeomu berada, kurasa hal seperti itu tidak mungkin. Ryan dan Romario, dua orang yang memiliki pengetahuan terbaik tentang formasi berkat formasi sirkuit, juga menolak gagasan tersebut. Jika ada di antara kalian yang berpikir untuk memindahkan benda ini, menyerahlah. Benda ini menyerap semua energi, hukum, dan elemen. Untuk bisa berteleportasi atau melewati gerbang spasial, benda ini harus diselimuti oleh kekuatan dan hukum spasial. Sayang sekali benda ini akan langsung menghilang begitu mereka mendekati Grape Vortex. Dan begitu saja, ide itu mati sebelum terbentuk. Tiba-tiba,
sebuah suara bergema di telinga semua orang. Lihat, lihat, mereka sedang berjuang, mereka sedang berjuang. Serius, apa jadinya alam semesta ini tanpa aku? Semua orang menoleh ke belakang, dan melihat gerbang ruang muncul. Dari dalam, dua pria keluar. Sebagian besar pakar di sana tidak dapat mengenali mereka. Namun, mereka yang cukup tua dan kelompok si kembar pasti mengenalinya, terutama pria di sebelah kiri. Permata Jiwa, Bab 2771. Semua orang yang mengenalnya terkejut melihat kehadirannya. Sebagian besar dari mereka mengira dia sudah meninggal. Tidak mungkin. Aku melihat apa yang terjadi saat itu selama acara Extinction Sphere. Kau seharusnya sudah mati. Gragatu langsung berseru. Orang lain yang hadir dalam acara yang sama di masa lalu semuanya setuju. Mereka juga mengira Sol Gem sudah mati. Sol GM. Tiba-tiba, sebuah suara yang mampu mengguncang semesta bergema di telinga semua orang. Suara itu mengandung amarah dan kebencian. Adapun orang yang berbicara, itu adalah Leandro, salah satu semi-celestial organisasi Fruve. Sol Gem menatap Leandro dan tersenyum. Oh, lama tak berjumpa, Leandro. Bagaimana kabar Tuana? Kuharap dia mengalami masa-masa sulit. Mencari kematian. Leandro tidak ingin mendengar apapun lagi dan langsung menyerang. Hukum dunia berkumpul dan berubah di sekelilingnya, membawa kekuatan yang tidak akan pernah bisa dilawan oleh seseorang dengan kultivasi Sol Gem. Tepat setelah itu, dia menyerang. Kekuatan dahsyat menghantam Sol Gem, berniat menjatuhkannya. Namun, sebelum mencapai Sol Gem, 5 ahli lain di alam semi-celestial tiba-tiba muncul. Mereka juga berkumpul dan mengubah hukum untuk memperkuat kekuatan mereka, menyerang balik Leandro. Asteris ledakan. Asteris. Semua ahli di bawah alam semi-celestial dipaksa mundur. Para ahli alam dewa bahkan harus melindungi rekan-rekan alam ruang waktu mereka, atau mereka akan terbunuh hanya karena serangan itu. Kedua kubu kemudian dipaksa mundur, Leandro jelas tampil jauh lebih buruk daripada 5 ahli yang membela Sol Gem. Sol Gem hanya tersenyum dan membungkuk ke arah para ahli. Terima kasih, semuanya. Bantuan kalian sangat kami hargai. Gragatu menoleh ke arah Sol Gem dengan ekspresi muram. Apa kau pikir kami mencoba menolongmu, bodoh? Kami tidak bisa membiarkanmu mati sekarang sebelum kau mengatakan semua yang kau tahu. Kemana saja kau? Kenapa kau baru muncul sekarang? Dan, dari apa yang kau katakan, apa kau punya cara untuk menghancurkan Grape Vortex itu? Leandro segera menenangkan diri sambil menatap Gragatu dan yang lainnya. Sesaat kemudian, para semi-celestial lainnya dari organisasi Fruve muncul di sisinya. Mengapa kalian menghentikanku? Apakah kalian ingin menjadi musuh organisasi Fruve? Himmel, Sang Phoenix, mendengus. Musuh Fruve, apa yang kau bicarakan? Kita tidak pernah berteman sejak awal. Lagi pula, Sol Gem memang orang yang menyingkirkan Extinction Sphere, jadi setidaknya kita berutang padanya untuk itu. Itu adalah Fruvemu, tidak. Saat itu, kalian disebut pasukan Wafrol. Bagaimanapun, kau mengambil alih organisasi Fruve untuk dirimu sendiri setelah itu, jadi itu tidak penting. Yang penting adalah kau ingin melindungi Extinction Sphere. Kau tidak benar-benar berpikir kita melupakan poin penting ini, bukan? Amarah Leandro meningkat, tetapi memang benar bahwa mereka mencoba menghentikan Sol Gem dari menghancurkan Extinction Sphere. Tak satu pun ahli dari 3 alam tinggi benar-benar menganggap Fruves sebagai sesuatu selain musuh. Mereka bahkan memiliki perjanjian diam-diam bahwa mereka akan bergabung jika Fruves memutuskan untuk menyerang salah satu dari 3 alam tinggi. Hanya saja itu tidak pernah terjadi, setidaknya tidak dalam skala yang dapat memicu perang. Sol Gem kemudian melangkah maju melewati Himmel dan berkata, menjawab pertanyaan pertama Gragatu, aku berada dalam kondisi di mana aku tidak dapat menampakkan diriku sampai sekarang. Kau hanya perlu memeriksa kultivasiku, dan kau dapat melihat bahwa aku hanya berada di alam ruang waktu. Selain itu, aku memang hampir mati saat itu. Menjawab pertanyaan kedua Gragatu, aku sebenarnya tidak ingin muncul sekarang. Namun, Grape Vortex memaksaku. Maksudku, hanya aku yang mampu menghancurkan Extinction Sphere, kan? Sepertinya aku benar karena kau tampak benar-benar bingung harus berbuat apa saat ini. Untuk pertanyaan ketiga Gragatu, ya, aku punya cara untuk menghancurkan benda ini, lanjut Sol Gem. Tidak sulit untuk menebaknya, kan? Pusaran anggur ini menyerap semua energi, hukum, dan elemen tanpa henti seiring bertambahnya kekuatannya.
Apakah ini mengingatkan kalian semua pada suatu lingkungan tertentu di masa lalu? Benar, Black Locust langsung mengerti. Grape Vortex ini punya kemampuan yang sama dengan Extinction Sphere. Romario merenung sejenak dan teringat sesuatu yang lain. Sekarang setelah kupikir-pikir, aku melihat beberapa penyebutan tentang Grape Vortex yang memiliki kemampuan serupa dengan Extinction Sphere dalam data yang diberikan si kembar untukku. Gragatu menghela napas lega. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Pusaran anggur adalah yang utama. Jika kita tidak menyingkirkannya, alam semesta akan hancur. Apakah kau benar-benar berpikir aku akan membiarkan Solgem hidup di hadapanku? Leandro masih fokus pada Solgem. Namun, Solgem tampaknya tidak peduli. Apakah kau marah karena aku menghentikan rencanamu saat itu? Ayolah, kita semua adalah teman dari semesta yang sama, bukan? Apakah itu harga dirimu sebagai pengikut semesta Turmaloid? Tidak, tunggu. Kalian bukan pengikut lagi. Bagaimanapun, kita semua telah dibuang. Yah, aku telah membuang harga diri itu sejak lama, jadi aku tidak peduli. Ekspresi semua orang membeku, termasuk keluarga Fruve. Tidak ada yang menyangka bahwa bom seperti itu akan dijatuhkan di tempat ini saat ini juga. Apa, kalian datang dari luar alam semesta? Sofriksa, sang pemandang semi-surgawi, berbicara dengan kaget. Keluarga Fruve dan Solgem berasal dari alam semesta lain, gumam Gragatu, sama terkejutnya. Ia tidak menyangka hal itu akan terjadi. Tidak, jika dipikir-pikir, kemampuan Fruve selalu menjadi misteri. Mereka mampu melakukan hal-hal yang tidak seorang pun dari kita pahami sama sekali. Masuk akal jika itu semua adalah teknologi dari alam semesta yang lebih maju. Leandro memperhatikan tatapan semua orang. Solgem, pengkhianat sepertimu benar-benar pantas mati. Tuanna telah melakukan banyak hal untukmu. Solgem mendengus. Dia tidak melakukan apapun untukku. Itu semua demi kembalinya aku ke Turmaloid Universe suatu hari nanti. Apa kau pikir aku tidak tahu? Dia mengarang omong kosong bahwa Extinction Sphere tidak boleh dihentikan. Dia terus mengatakan bahwa Extinction Sphere pada dasarnya adalah tatanan alam, dan kita harus membiarkannya menelan universe dan menghilang. Tentu saja, Extinction Sphere adalah fenomena alam. Itu tidak salah, Solgem tidak berhenti di situ. Namun, dia tidak peduli dengan tatanan alam. Yang dia inginkan hanyalah menggunakannya untuk melemahkan penghalang alam semesta, dan terutama penghalang di sekitar Chaos Origin Source. Diam, jangan bicara sepatah kata pun lagi. Ekspresi Leandro berubah. Sepertinya Solgem hendak mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dikatakan. Mana mungkin aku akan melakukannya. Namun, Solgem tidak peduli. Dengan begitu banyak ahli dari ketiga alam tinggi di sekitarnya, ini adalah kesempatan terbaik untuk mengungkapkan semuanya. Aku menemukan rencananya yang sebenarnya, bodoh. Yang dia inginkan adalah mendapatkan sumber asal kekacauan dari alam semesta ini. Kemudian, dia akan kembali ke Turmaloid dan menyerahkannya kepada Kaisar. Dia hanya peduli pada satu hal, dan satu hal saja. Membangun kembali kehormatannya. Kehormatannya sebagai keturunan langsung dari keluarga Imperial Turmaloid yang mengendalikan banyak alam semesta. Sumber asal kekacauan dari alam semesta ini akan menjadi tiketnya kembali, tiket yang belum dia SERAIKAN. Di sini, akhirnya aku mengatakannya. Apa yang akan kamu melakukannya? Bab 2772. Suasana menjadi sunyi senyap, semua orang tidak dapat berbicara karena memikirkan kejadian itu. Bahkan kelompok si kembar pun tidak berbeda. Solgem pergi setelah memulihkan jiwanya dan membangun tubuh. Namun, hingga saat itu, dia masih belum memberitahu mereka apapun yang berhubungan dengan itu. Mereka selalu mengira Solgem adalah seseorang dari alam semesta ini. Dia benar-benar tahu cara menjaga rahasia, komentar Ryan melalui koneksi jiwa. Benar, Rowan setuju. Itu juga menjelaskan mengapa dia tahu cara membangun formasi yang mampu menghancurkan Extinction Sphere. Selain itu, Sister Orb adalah orang yang memberinya kontrol orb sehingga dia bisa membangun formasi itu. Itu berarti Sister Orb juga tahu asal-usulnya. Aku tidak bisa menyangkal fakta itu, Sister Orb berkata. Lagi pula, aku adalah sentience alam semesta. Tidak mungkin seseorang akan memasukinya, dan aku tidak tahu. Sayang sekali aku tidak memiliki ingatan lagi. Hahaha. Ryan terdiam. Apakah itu alasan untuk tertawa?
Tentu saja, Suster Orb tampak senang. Apa kau lupa mengapa aku menyegel semua ingatanku dan bergabung dengan kontrol orb? Aku bosan. Sekarang, lihat semua yang terjadi. Begitu banyak kejadian, pengungkapan, dan tindakan yang menarik. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu memperbaiki semesta, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa aku benar-benar merasa terhibur. Si kembar memutuskan untuk mengabaikan bola idiot itu dan fokus pada apa yang akan terjadi. Namun, mereka hanyalah ahli alam ruang waktu tingkat puncak. Pada saat ini, mereka tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam pembicaraan ini, dan tidak bijaksana untuk melakukannya juga. Jika tatapan bisa membunuh, Solgem pasti sudah mati 100 kali. Bukan hanya Leandro, tetapi semua anggota organisasi Fruve yang datang kali ini menatapnya dengan tatapan membunuh. Kau, bagaimana dengan dia? Gragatu mengeluarkan senjatanya dan menunjuk ke arah Leandro dan anggota organisasi Fruve lainnya. Jadi rencanamu adalah menghancurkan seluruh alam semesta sejak awal, Kavan menimpali. Begitu banyak hal buruk terjadi karena Extinction Sphere. Dan sekarang, kami baru tahu bahwa itu tidak lebih dari sekadar usahamu menolong bocah manja dari tempat lain. Beraninya kau berbicara tentang yang mulia seperti itu. Kecil dari alam semesta yang hancur di antah berantah. Merupakan kehormatan bagi alam semesta ini untuk mati demi yang mulia. Toval berteriak di sisi Leandro. Karena kebenaran sudah terungkap, mereka tidak perlu menyembunyikan posisi Tuana lagi. Dia langsung menemui yang mulia. Sud segera menambahkan, jika bukan karena Solgem, semua ini tidak akan terjadi sekarang. Bagaimana dengan ini? Jika kau membiarkan kami menangkap pengkhianat itu, begitu kami memperoleh Chaos Origin Source dan kembali ke Turmaloid, kami akan membawa semua orang di alam ruang waktu dan di atasnya bersama kami. Di alam semesta kami, mencapai alam surgawi adalah mungkin. Itu saja yang selalu kalian inginkan, bukan? Kami dapat menampung beberapa orang yang berguna. Sekali lagi, area itu menjadi gempar. Alam surgawi, itulah impian hampir semua semi-celestial. Namun, hahaha, Kavan mulai tertawa terbahak-bahak. Betapa konyolnya, sungguh konyol. Jika tawaran seperti itu sudah ada di atas meja selama ini, kau tidak akan menunggu sampai sekarang untuk menyampaikannya. Mengapa kau tidak menghubungi kami saat Extinction Sphere masih berkembang? Aku yakin beberapa semi-celestial yang masih hidup saat itu akan menerima tawaran itu. Keraguan kecil yang muncul di benak semua orang sesaat langsung menghilang. Kavan benar, momen terbaik untuk memberikan tawaran seperti itu adalah saat Extinction Sphere masih berkembang. Organisasi Fruve, yang merupakan organisasi Solgem saat itu, kemungkinan besar tidak akan mampu menghancurkan Extinction Sphere seperti yang mereka lakukan. Tidak masuk akal untuk menawarkan ini sekarang. Itu jebakan, dan mereka akan mati jika mereka benar-benar menerimanya. Ekspresi Sud berubah gelap. Dia tidak bisa membantah kata-kata Kavan bahkan jika dia mau. Terlepas dari alasan apapun yang bisa dia berikan sekarang, tidak ada yang akan mempercayainya. Mengapa? Karena Kavan benar. Tidak pernah ada niat untuk membawa siapapun dari alam semesta ini bersama mereka. Semua orang hanya akan mati, titik. Ketegangan di area itu mulai meningkat. Seolah-olah setiap gerakan yang salah akan memulai pertempuran antara tiga alam tinggi dan Fruves kapan saja. Si kembar menyaksikan itu dan tidak berkata apa-apa. Lagi pula, tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Itu bukan level pertempuran yang bisa membuat perbedaan berarti. Namun, pada saat itulah seorang Minokawa muncul di antara tiga alam tinggi dan Fruves. Ahem, bagaimana kalau kita hentikan ini dan berteman saja? Ryan dan Roan merasa ingin muntah darah. Itu Kentucky. Apa sih yang dipikirkan ayam itu? Roan mengumpat dalam hatinya. Bagaimana aku tahu? Berteman. Tidak mungkin ada yang bisa berteman dalam situasi ini. Ryan tidak merasa lebih baik. Leandro melihat Minokawa dan mendengus. Kenapa ada semut yang ikut campur dalam hal ini? Dia bersiap untuk menyerang. Kentucky akan mudah mati karena perbedaan kultivasi mereka. Namun, saat itulah Kentucky berbicara. Maksudku, kita berada di Grape Vortex, bukan? Saat ini, hal ini melemahkan semesta. Aku tidak tahu apa yang akan diputuskan oleh para Fruve dari tiga alam tinggi setelah semua yang terjadi. Namun, satu hal yang pasti. Dengan keadaan seperti ini, orang-orang yang akan mendapatkan Chaos Origin Source bukanlah para Fruve atau tiga alam tinggi.
Mereka adalah orang-orang yang menunggu semesta runtuh di luar. Ketegangan yang mendidih langsung membeku sekali lagi. Memang, konflik ini tidak akan membantu pihak manapun. Satu-satunya yang diuntungkan darinya adalah para penjajah. Kentucky kemudian terbang kembali ke sisi Ryan dan Rowan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sangat menyebalkan. Mereka bahkan tidak bisa melihat yang jelas. Untungnya bagi mereka, Great Kentucky ada di sini untuk membuka mata mereka. Ryan tersenyum pahit. Salam hormat untuk Kentucky yang agung. Bab 2773. Ketegangan sedikit mereda setelah Kentucky mengucapkan kata-katanya. Para semi-celestial bahkan tidak peduli bahwa Kentucky langsung pergi setelah mengatakan apa yang dikatakannya. Mereka hanya melihat sekeliling, melihat bagaimana Grape Vortex terus menyerap hukum, energi, dan elemen alam semesta. Gragatu menghela napas dan menyimpan senjatanya. Frufes. Untuk saat ini adalah gencatan senjata, apakah kau setuju? Sud, Toval, dan para ahli lain dari Frufes menatap Leandro. Dia memegang otoritas tertinggi dalam kelompok mereka saat ini. Leandro tidak begitu suka dengan hasil akhirnya, tetapi di sisi lain juga sama. Kami terima. Keluarga Fruve masih menatap Solgem dengan penuh permusuhan, tetapi mereka tampak tenang dan memikirkannya kemudian. Bagaimana kita menghentikan hal ini, Solgem? Solgem tersenyum sebelum melambaikan tangannya. Seketika, ratusan ribu objek berbentuk segitiga kecil muncul di udara. Masing-masing tampak memancarkan riak kekuatan spasial. Namun, yang terpenting, semuanya membawa banyak rune formasi sirkuit. Bantu aku dengan benda-benda ini. Mereka akan membutuhkan banyak energi untuk sementara waktu. Setiap orang akan bertanggung jawab untuk menyebarkannya secara merata di area yang akan kutunjukkan. Indra surgawi Solgem segera mencapai banyak ahli semi-celestial, divinity, dan space-time realm di sana. Namun, masing-masing ahli hanya menerima pesan mengenai area yang menjadi tanggung jawab mereka. Tak satu pun dari mereka memiliki gambaran lengkap tentang apa yang mereka lakukan. Namun, tak seorang pun langsung mengambil barang-barang itu. Sebaliknya, mereka semua melihat semi-celestial di alam mereka sendiri, menunggu untuk menerima konfirmasi mereka. Gragatu, Black Locust, Leandro, Himmel, Del, mereka saling bertukar beberapa pesan rasa surgawi sebelum akhirnya berbicara. Solgem, apa maksudnya ini? Solgem mengangkat bahu. Inilah yang akan menghancurkan benda ini. Aku tidak bisa menjelaskannya secara rinci karena butuh waktu berbulan-bulan sampai kau bisa memahami gambaran lengkapnya. Kalau begitu, buatlah versi yang singkat dan sederhana dari tujuan keseluruhan, tuntut Black Locust. Dia tidak akan begitu saja pindah dan melakukan perintah orang lain tanpa imbalan apapun. Dia bukan satu-satunya. Yang lain juga ingin tahu apa yang akan mereka lakukan. Versi singkatnya, itu cukup sederhana, kata Solgem sambil menunjuk Grape Vortex. Benda raksasa ini mungkin bekerja sendiri, tetapi juga harus dapat dikendalikan. Tidak mungkin pengunjung kita di luar sana akan membiarkan benda ini bekerja selamanya karena pada akhirnya benda ini akan menghancurkan Chaos Source itu sendiri. Ia melanjutkan, apa yang ingin saya lakukan sangat sederhana. Perangkat saya ini akan mendeteksi sinyal yang digunakan untuk memantau kondisi Grape Vortex ini. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, saya akan dapat mengubah perintah Grape Vortex dan memerintahkannya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Paling tidak, saya berharap dapat memaksanya untuk mati. Ryan dan Romario menyipitkan mata. Apakah itu benar-benar mungkin? Kau harus memiliki pengetahuan sebelumnya tentang teknologi yang digunakan untuk membangun Grape Vortex ini. Kita bisa melihatnya dengan jelas. Kerumitan konstruksi ini benar-benar mengerikan. Pasti ada banyak perlindungan untuk menghentikan invasi semacam itu ke sistem kendalinya. Bukankah itu sudah jelas? Tanya Solgem sebagai tanggapan. Untungnya, aku punya pengetahuan yang diperlukan. Sekarang, berhentilah bertanya dan bertindaklah seperti yang kukatakan. Kecuali, tentu saja, seseorang di sini punya rencana yang lebih baik. Lagi pula, aku tidak bisa memintamu untuk percaya padaku begitu saja. Baiklah, anehnya, Leandro lah yang pertama berbicara. Yah, dia mungkin tidak menyukai Solgem, tetapi dia jelas lebih membenci gagasan orang lain mengambil Chaos Origin Source. Yang lain juga memutuskan untuk melakukannya dan mendistribusikan perangkat yang disiapkan Solgem.
Mereka memposisikan diri sesuai dengan perintah Solgem dan menyebarkan perangkat persis seperti yang diperintahkan. Mereka semua dapat menyebarkan energi surgawi mereka cukup jauh untuk mencapai masing-masing perangkat tersebut. Tentu saja, ada beberapa pengecualian. Solgem benar ketika dia mengatakan bahwa mereka tidak begitu saja mempercayainya. Meski begitu, beberapa dikirim lebih jauh dari Grape Vortex untuk mengamati dari jarak yang aman jika terjadi sesuatu. Si kembar, jelas merupakan bagian dari kelompok ini. Ryan dan Roan melirik Solgem di kejauhan dan menggunakan indera surgawi mereka untuk berbicara. Kau seharusnya sudah memberitahu kami sebelumnya, tahu. Solgem tidak melihat mereka agar tidak menarik perhatian, tetapi tetap menjawab dengan indera ketuhanannya. Apakah itu akan membuat perbedaan? Kau tidak mungkin tahu, kata Roan. Mungkin kita bisa menggunakan rahasiamu ini untuk menyiapkan sesuatu mengenai keluarga Fruve. Mungkin memang begitu, Solgem tidak menyangkalnya. Namun, aku melakukan apa yang kuyakini benar. Selain itu, satu hal yang harus jelas. Aku tidak ingin alam semesta ini hancur. Kalimat itu langsung memunculkan pertanyaan yang jelas. Mengapa? Solgem tampak emosional sesaat sebelum kembali normal. Aku punya alasan. Si kembar tidak bisa memaksa Solgem untuk berbicara, jadi mereka tidak memaksa. Baiklah, apapun masalahnya, apakah benda ini akan berfungsi? Siapa yang tahu? Kata Solgem. Seperti yang kuduga, Ryan tidak terkejut dengan jawaban itu. Tingkat teknologi dengan circuitry formations dari Grape Vortex ini terlalu tinggi. Katakan yang sebenarnya. Apakah kau benar-benar memiliki informasi mengenai benda ini sebelumnya? Benar? Anehnya, Solgem membenarkan. Bagaimana aku mendapatkan informasi mengenai Grape Vortex? Yah, seharusnya kau bisa menebaknya. Si kembar terkejut. Mereka seharusnya bisa menebak. Itu tidak masuk akal. Baiklah, ini seharusnya sudah cukup. Tiba-tiba, suara Solgem bergema di benak semua orang. Di depannya, dia memiliki beberapa perangkat dan layar lain yang tampaknya terhubung ke benda-benda berbentuk segitiga kecil yang dia bagikan sebelumnya. Bersiaplah untuk menuangkan energi surgawi Anda ke dalam perangkat tersebut. Tepat dalam 100 detik, lakukanlah. Perintah itu sampai ke setiap ahli, dan mereka semua bersiap. Hitungan mundur terus berlanjut, dan hanya tersisa 10 detik. 10 detik. Mana mungkin aku mengizinkanmu. Tiba-tiba sebuah bilah pisau menembus angkasa, membuat semua orang terkejut. Asteris desir. Asteris. Kepala Solgem langsung terpental setelahnya. Bab 2774. Kavan, Gragatu, dan Black Locust adalah yang paling dekat dan langsung berteleportasi ke sisi Solgem. Wajah mereka tampak mengerikan, karena sama sekali tidak menyadari serangan itu. Leandro adalah yang berikutnya yang muncul, tampak sama ketakutannya. Apa-apaan itu? Seru Kavan. Sial, Solgem sudah mati. Jiwanya sudah hilang, hancur seketika. Gragatu kebingungan. Apakah itu keluarga Fruve? Namun, Black Locust lebih peduli tentang siapa yang menyerang. Leandro segera menggelengkan kepalanya. Kita semua adalah semi-celestial. Apa kau benar-benar berpikir kita tidak bisa bergerak tanpa ada yang menyadarinya? Kita bukanlah dewa. Kekuatan itu, Sofia juga datang, berbicara tentang apa yang dirasakannya. Kekuatan spasial dan hukum di dalamnya. Itu tidak seperti yang pernah kurasakan sebelumnya. Itu jauh melampaui apapun yang bisa kucapai, bahkan jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku. Kavan dan yang lainnya menyipitkan mata. Memang, mereka semua merasakan hal yang sama. Itulah sebabnya mereka ketakutan. Bahkan para semi-celestial tidak memiliki sedikit pun keyakinan bahwa mereka dapat menyadari dan menghindari serangan tadi. Di luar alam semesta, di dekat perbatasannya, seorang pria berkeringat deras saat ia berlutut di tanah dan terengah-engah. Itu tidak lain adalah Flavio Trocre, ahli alam surgawi dari alam semesta garisan. Ia tidak dapat memasuki alam semesta lisan. Namun, ia telah mengamati semua yang terjadi hingga saat ini. Ketika Solgem mengeluarkan perangkat-perangkat itu dan menyebarkannya, ia punya firasat buruk. Ia bertanya kepada anggota lain di pesawat luar angkasa miliknya yang lebih tahu tentang Grape Vortex. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang tahu apa yang sedang Solgem coba lakukan. Yah, mereka tahu Solgem sedang melakukan sesuatu untuk menghentikan Grape Vortex, tetapi tidak tahu bagaimana tepatnya.
Ketika Sol akhirnya membangun perangkat utama yang akan mengendalikan segalanya, Flavio membuat keputusan untuk campur tangan di titik yang paling krusial. Ia menggunakan kekuatan alam surgawi untuk membelokkan hukum demi keuntungannya dan dengan kuat menembus penghalang alam semesta. Semesta segera mencoba untuk menangkisnya, tetapi kekuatan Flavio sepenuhnya terkonsentrasi pada satu serangan itu. Pada akhirnya, semesta hanya berhasil melemahkan serangan itu pada tingkat tertentu tetapi tidak dapat menghentikannya. Itulah serangan yang mengenai Solgem. Flavio pun jatuh. Seperti yang disebutkan sebelumnya, seorang ahli alam surgawi memang kuat, tetapi ia tidak mungkin bisa melawan seluruh alam semesta. Ia mungkin butuh beberapa hari untuk pulih. Flavio kemudian melihat ke monitor dan dapat melihat bahwa, bersama dengan kepala Solgem, peralatan yang digunakan Solgem juga hancur. Semut sebaiknya duduk saja dan menunggu untuk diinjak. Kembali ke alam semesta lisan, para semi-celestial bingung harus berbuat apa ketika tiba-tiba, Ryan muncul. Apa kalian tidak keberatan untuk menyingkir dari jalanku? Kita tidak bisa meninggalkan Solgem seperti itu, kan? Ryan, Kavan terkejut. Apa yang kau? Ryan hanya mengambil kepala Solgem dan menempelkannya kembali ke tubuhnya sebelum rambutnya berubah menjadi warna hitam dan putih. Ini adalah kekuatan spasial yang mengerikan, ya, elemen gelap Rohan tidak dapat dikalahkan. Ryan pertama-tama mengarahkan elemen gelap milik Rohan ke tubuh dan kepala Solgem, menggunakan elemen cahaya miliknya untuk mencegah elemen gelap merusak mereka lebih jauh. Saat melakukannya, dia berkata, "Tahukah kau, setelah memenggal kepala seseorang, seseorang tidak langsung mati. Dia akan pingsan dalam beberapa detik, dan kerusakan otak yang tidak dapat diperbaiki terjadi setelah 3 hingga 6 menit. Elemen gelap Rohan dengan cepat menghancurkan kekuatan dan hukum spasial di dalam luka sementara Ryan terus berbicara. Namun, Solgem adalah seorang kultivator. Dia pasti bisa bertahan lebih lama. Hanya saja kekuatan spasial orang yang menyerang memaksanya untuk menyegel jiwanya. Menyegel jiwanya? Apa yang kau bicarakan? Jiwanya sudah hilang. Black Locust membalas. Namun, Ryan menggelengkan kepalanya saat ia selesai menangani kekuatan dan hukum ruang yang tertinggal di luka-lukanya. Elemen cahayanya kemudian menggantikannya dan mulai menghubungkan kembali kepala ke tubuh. Luka-luka itu dengan cepat menutup dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Kau tidak bisa merasakannya karena kau tidak sepeka aku terhadap elemen cahaya. Kekuatan hidupnya masih ada, meskipun sangat lemah. Solgem adalah orang yang cerdas. Ia menyadari pada saat-saat terakhir bahwa ia akan mati, jadi ia langsung menyegel jiwanya sehingga kekuatan dan hukum ruang tidak akan menghancurkannya. Sofia adalah orang yang paling terkesan. Sofia adalah malaikat tertinggi semi-surgawi, dan elemen cahaya adalah afinitasnya. Kenapa dia tidak bisa merasakannya? Sofia dengan cepat mendekat dan menutup matanya, memfokuskan semua inderanya pada elemen cahaya. Baru saat itulah dia menyadari sesuatu yang sangat tersembunyi di dalam kepala Solgem. Sepertinya, benar-benar ada jiwa di sana. Dia berbicara dengan mata terbelalak. Itu adalah bukti bahwa afinitas elemen cahaya Ryan bahkan lebih baik daripada miliknya. Di mana kau, gumam Ryan, dan ia mengamati kepala Solgem. Akhirnya, ia menemukan apa yang ia cari. Oh, di sanalah kau, celah untuk membuka segel. Kau benar-benar tidak dipanggil Solgem tanpa alasan. Sungguh teknik penyegelan jiwa yang indah. Kau bahkan meninggalkan cara untuk membuka segel. Sungguh mengesankan. Plin. Seolah-olah ada semacam kaca yang pecah, segel itu hancur saat jiwa Solgem mengembang sekali lagi. Tak lama kemudian, ia kembali ke bentuk aslinya, meskipun Ryan tahu bahwa itu cukup rusak. Solgem membuka matanya dan menggerutu sambil memegangi kepalanya. Persetan dengan ini. Apa-apaan tadi? Siapa yang menyerangku? Semua orang terkejut setengah mati. Solgem, benar-benar hidup kembali. Tidak, karena jiwanya tidak hancur sejak awal, dia tidak bisa dikatakan telah mati. Mereka semua melihat ke arah Ryan, yang meletakkan tangannya di belakang kepalanya. Itulah akibatnya jika kamu berusaha tampil keren. Lain kali, perhatikan lingkungan sekitarmu lebih baik, kata Ryan sambil tersenyum sebelum rambutnya kembali ke warna putih seperti semula. Bab 2775. Fakta bahwa Ryan memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat bukan lagi rahasia pada saat ini. Namun, tidak seorang pun menganggapnya keterlaluan.
Tentu, seseorang seperti Sofia mungkin dapat menyambung kembali kepala dengan elemen cahaya yang kuat, tetapi bahkan dia tidak dapat melakukannya semudah yang dilakukan Ryan. Solgem kemudian menatap Leandro dengan ekspresi gelap di wajahnya. Itu kau, bukan? Leandro mendengus menanggapi. Percayalah, tidak ada yang akan membuatku lebih puas daripada memenggal kepalamu sendiri. Sayangnya, aku tidak memiliki kemampuan itu sekarang. Apapun yang mengenaimu datang entah dari mana. Bahkan aku tidak dapat merasakannya. Dia tidak berbohong, Kavan menegaskan. Gragatu, Black Locust, dan aku sangat dekat denganmu, dan bahkan kami tidak menyadarinya sebelum bilah pedang itu muncul. Siapapun yang menyerangmu pasti jauh lebih kuat daripada kami semua. Solgem terkejut. Ia segera menatap Leandro, yang mengangguk padanya. Kau juga berpikiran sama denganku. Mungkin hanya salah satu dari mereka. Salah satu dari apa? Tanya Black Locust dengan nada dingin. Dia sama sekali tidak menyukai gagasan tentang pisau tak terlihat yang menjulang di kepalanya. Kalian semua mungkin sudah memikirkannya. Ahli macam apa yang bisa melewati indera kalian dan menyerang di bawah hidung kalian? Hanya ahli alam surgawi yang bisa melakukan hal seperti itu, jelas Solgem. Jadi mereka benar-benar ada, Gragatu mendesah sambil mendongak. Sejauh ini, tidak ada seorang pun yang benar-benar mampu membuktikan bahwa alam surgawi itu ada. Mereka mempercayainya, tetapi tanpa contoh, tidak ada seorang pun yang dapat mengatakannya dengan pasti. Solgem kemudian menyadari bahwa penghalang kekuatan spasial dan hukum mengelilinginya. Tidak hanya itu, ada penghalang lain yang terbuat dari elemen dan hukum lain. Semuanya adalah perbuatan para semi-celestial. Apakah kau menggunakannya untuk merasakan datangnya serangan lain? Kavan mengangguk. Tentu saja, kita tidak bisa begitu saja tidak waspada. Namun, Leandro tidak melakukan hal yang sama. Kalian semua bisa berhenti sekarang. Kecuali ada dua ahli alam surgawi yang menunggu di luar, serangan baru tidak akan datang dalam waktu dekat. Kok bisa? Tanya Sofia. Karena para ahli alam surgawi tidak dapat memasuki sebagian besar alam semesta, jawab Solgem. Orang itu pasti telah menghabiskan sebagian besar energinya untuk mengirim serangan ke alam semesta ini. Meskipun ia tidak akan kehilangan pemahaman hukum seperti yang dialami oleh para semi-celestial, ia akan tetap merasa lemah selama beberapa hari. Bagaimanapun, ia harus melawan kekuatan penolakan seluruh alam semesta agar serangan itu dapat mencapai saya. Para semi-celestial merasakan hawa dingin di punggung mereka. Dia harus melawan kekuatan penolakan seluruh alam semesta. Tak seorang pun dari mereka yang dapat bermimpi melakukan hal seperti itu, dan orang itu tidak kehilangan pemahamannya tentang hukum. Bagaimanapun, mungkin ada dua celestial di luar sana, jadi aku akan tetap memasang penghalangku sendiri. Aku tidak tahu apakah itu akan membantu, tetapi aku merasa sedikit lebih percaya diri dengan cara itu, kata Black Locust, tidak mau mengambil risiko. Sangat tidak mungkin lebih dari satu orang datang, tambah Leandro. Para ahli alam surgawi berada di salah satu alam kultivasi terkuat yang ada. Mereka tidak mudah disingkirkan, bahkan jika itu untuk mendapatkan sumber asal chaos. Sangat tidak mungkin salah satu dari mereka akan datang, tetapi dia datang. Satu orang peduli dan menjaga perlindungan mereka sendiri. Begitulah cara Anda mengenal alam semesta saat pertama kali tiba di sini. Bagaimana keadaannya? Apakah di luar sana masih sama? Bisakah Anda benar-benar mempercayainya? Leandro mempersempit perlindungannya sendiri. Dia tahu betapa sulitnya bagi seorang ahli alam surgawi untuk muncul. Namun, sekali lagi, dia tidak dapat menyangkal kemungkinan bahwa kata-kata mereka benar. Baiklah, lakukan sesukamu. Gragatu mengalihkan perhatiannya kembali ke Solgem. Peralatanmu menjadi puing-puing karena serangan itu. Apakah kau masih bisa mengalahkan Grape Vortex? Sol, yang dibantu oleh elemen cahaya Ryan untuk menyembuhkan jiwanya, mengangguk. Tidak apa-apa. Hal yang rumit adalah membuat ulang semua perangkat yang lebih kecil itu. Jumlahnya terlalu banyak. Namun, kesatuan kontrol hanya satu bagian, meskipun memiliki banyak rune pembentukan sirkuit dan pernak-pernik lainnya. Berapa lama sampai Anda membangun yang baru? Tanya Romario. Dia tahu tentang circuitry formations, jadi dia bisa membantu. Solgem mengumpulkan bagian-bagian yang rusak dan melihatnya sekilas. 2 hari seharusnya sudah cukup. Pastikan semua orang tetap pada posisinya. Selain itu, Ryan, kau melakukan hal yang benar.
Ryan tersenyum. Elemen cahaya sangat bagus dalam hal bersembunyi. Saat ini, Ryan menggunakan skill Light dan Divine Sense Bending miliknya. Dia melepaskannya bahkan sebelum dia mulai menyembuhkan Soul Gem kembali hidup. Lagi pula, dia tidak tahu apakah akan ada serangan lagi, jadi dia pertama-tama menyembunyikan semua yang ada di dekat tubuh Soul Gem dan masih melakukannya. Sekarang, Soul Gem menatap Romario. Ia mendengar dari Ryan melalui Divine Sense tentang identitas aslinya. Ryan berkata, aku bisa percaya pada kemampuanmu, Trulin. Bantu aku. Semuanya akan lebih cepat dengan pengetahuan dan kultivasimu. Saya juga akan tetap dekat dan menjaga penghalang hukum gelap saya, kata Kavan. Saya tidak tahu apakah orang di luar menyadari Soul Gem hidup kembali atau tidak. Namun jika dia menyadarinya, saya ingin meningkatkan peluang untuk menjaga Soul Gem tetap aman. Aku akan membantu, Gragatu juga menjaga penghalangnya sendiri. Black Locust mengikutinya. Para semi-celestial lainnya diperintahkan untuk kembali ke posisi mereka dan mengumpulkan semua perangkat kecil. Para penyerbu yang mengawasi dari luar mungkin berpikir mereka tidak dapat melakukannya lagi. Mereka tidak salah. Di luar, Flavio menyaksikan ratusan ribu perangkat segitiga kecil diambil kembali oleh penggunanya. Itu membuatnya sedikit rileks. Namun, area tempat Soul Gem mati benar-benar kosong di layar. Mereka begitu takut mati sehingga mereka bersembunyi sekarang. Tidak akan lama lagi mereka akan binasa. Tuan, apakah tidak ada orang lain yang tahu cara melakukan hal yang sama? Tanya salah satu bawahan Flavio. Orang yang dibunuh Tuan mungkin bukan satu-satunya. Mungkin kita bisa mengirim beberapa pasukan untuk memeriksanya, untuk berjaga-jaga. Tidak perlu, Flavio menggelengkan kepalanya. Lihatlah alam semesta ini. Alam semesta ini sudah menjadi sangat tidak stabil. Laporan-laporan menyebutkan tentang bagaimana alam semesta ini terbagi menjadi dua sisi, yang menjelaskan mengapa Grape Vortex bekerja secepat ini. Aku tidak ingin mengambil risiko kehilangan pasukan kita karena salah perhitungan. Lagi pula, aku membunuh orang itu hanya karena aku punya firasat buruk. Itu tidak berarti dia benar-benar bisa melakukan apapun pada Grape Vortex. Dimengerti. Bawahan itu mengangguk dan tidak berbicara lagi. Bab 2776. Sebagai sarana divergensi, para ahli di sekitar Grape Vortex kadang-kadang akan menyerangnya dengan cara yang berbeda. Mereka mencoba membuatnya tampak seperti mereka sedang mencari sesuatu. Solusi lainnya, bahkan semi-celestial ikut berpartisipasi, meskipun mereka tidak akan mengorbankan pemahaman hukum mereka saat melakukannya. Setelah 2 hari, Romario dan Sol berhasil memasang kembali perangkat komando, yang membuat Sol Gem lega. Untungnya, aku selalu membawa cukup bahan untuk perbaikan. Hukum spasial dari orang yang menyerangku benar-benar mengacaukan terminal utama. Romario setuju. Dia adalah ahli alam surgawi. Bahkan jika kekuatannya sangat berkurang karena alam semesta itu sendiri, itu tetap bukan sesuatu yang bisa kita remehkan. Kavan, Sol Gem tidak membuang waktu dan langsung berteriak. Sebarkan semua orang lagi. Posisi yang sama seperti sebelumnya. Biarkan mereka menyebarkan perangkat di sekitar mereka juga dan bersiap untuk mengisinya dengan energi surgawi. Ayo. Kavan meninggalkan jangkauan skill bending cahaya dan indera surgawi milik Ryan dan menyampaikan perintah melalui indera surgawi. Kalian semua, kami siap. Kembalilah ke posisi kalian dan letakkan kembali benda-benda segitiga yang diberikan Soul Gem pada posisi semula. Pastikan kalian memiliki cukup energi surgawi untuk memberi mereka makan sambil melindungi diri dari daya isap Grape Vortex. Semua orang bersemangat dan segera mengikuti kata-kata Kavan. Mereka pergi ke posisi yang sama, dan segera mengeluarkan perangkat-perangkat itu. Tak lama kemudian, ratusan ribu perangkat tersebar di seluruh Grape Vortex. Soul Gem tidak ingin menyerahkannya pada keberuntungan. Setelah dia dihidupkan kembali, Ryan dan Soul Gem pindah ke posisi yang sama sekali berbeda sementara Ryan tetap menyembunyikannya. Mereka tidak tahu apakah itu berhasil, tetapi patut dicoba. Soul Gem mengaktifkan terminal utama yang mengendalikan semua perangkat segitiga kecil, menghubungkan semuanya. Kavan, aku siap. Jangan menunda. Beritahu semua orang untuk mengisinya dengan energi surgawi sekarang. Seketika, ribuan kultivator, binatang iblis, malaikat, roh, dan iblis mengirimkan energi surgawi mereka ke dalam. Energi asal surgawilah yang dibutuhkan, jadi energinya sama untuk semua orang. Di layar Soul Gem,
sebuah gambar yang tampak seperti Grape Vortex versi 3D terbentuk. Setelah memastikan bahwa ia terhubung ke perangkat tersebut, ia segera mengaktifkannya. Semua perangkat bersinar serentak sesaat sebelum kembali normal. Meskipun demikian, mereka terhubung satu sama lain, dan informasi melewati semuanya. Hal itu menciptakan penghalang di sekitar Grape Vortex yang bahkan daya serapnya tidak dapat terkuras. Kembali keluar semesta, Flavio memperhatikan hal itu di monitor pesawat luar angkasa miliknya dan menyipitkan matanya. Apakah mereka punya orang lain yang mampu mengoperasikan benda ini? Namun, dia melihat ke semua sisi dan tidak dapat menemukan Solgem. Sejak Ryan menggunakan keterampilan penyembunyiannya, Flavio tidak dapat menemukan mayat Solgem yang telah dibunuhnya. Solgem melihat semua informasi yang diterimanya dan mengangguk puas. Baiklah, tahan selama 10 detik. Itu seharusnya cukup bagiku untuk membaca sinyal yang mengendalikan benda ini. Leandro benar pada akhirnya. Sebenarnya hanya ada satu ahli alam surgawi di luar sana. Sekarang setelah orang itu menggunakan kekuatannya untuk mengirim serangan ke alam semesta ini, dia tidak dapat melakukannya lagi setidaknya selama beberapa hari lagi. Dan karena dia tidak mengirim siapapun untuk melindungi Grape Vortex, tidak ada seorang pun di sana untuk menghentikan Solgem menyelesaikan pembacaannya. Asteris puff. Puff, 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 puff. Tiba-tiba, semua perangkat segitiga itu mulai meledak menjadi awan debu. Hanya dalam beberapa detik, ratusan ribu perangkat itu menghilang. Awan debu yang mereka ciptakan di sekitar Grape Vortex kemudian diserap, membuat para ahli bingung. Apakah gagal? Kavan langsung bertanya. Tidak, jawab Solgem sambil tersenyum. Saya harus menggunakan semua daya perangkat untuk dapat mendeteksi sinyal dalam daya hisap yang kuat dan lingkungan yang kacau. Meskipun demikian, saya dapat membaca sinyal dan menyimpan propertinya. Solgem kemudian mengeluarkan lebih banyak terminal peralatan pembentukan sirkuit. Dia menghubungkan terminal yang mengendalikan perangkat segitiga ke perangkat baru ini dan dengan cepat menyuntikkan energi asal surgawi ke dalamnya. Romario dan Ryan kurang lebih dapat memahami semua informasi yang ditampilkan di terminal. Meskipun demikian, Solgem adalah satu-satunya yang mampu memahaminya secepat mereka lewat. Ia bekerja cepat, menggunakan indera surgawi dan energinya untuk mengoperasikan semua terminal sekaligus. Akhirnya, layar utama yang ia gunakan berubah, memperlihatkan gambar sebuah kunci. Itu, Ryan mengenalinya. Sistem itu sangat mirip dengan sistem komunikasinya sendiri. Itu kriptografi yang aku gunakan dalam sistem komunikasi itu. Namun, Romario menggelengkan kepalanya. Tidak, yang ini jauh, jauh lebih canggih. Solgem akan membutuhkan kunci jika dia ingin membukanya dan menggunakan sinyal yang sama yang mengendalikan Grape Vortex. Saat itulah Solgem menarik kerah dari lehernya. Ia meletakkannya pada reseptor kecil di salah satu terminal, menghubungkan keduanya. Tiba-tiba, semua informasi terenkripsi di layar berubah, dan segera dapat digunakan. Orang-orang lain yang menonton tidak mengerti apa-apa. Namun, Romario dan Ryan saling memandang. Mereka tahu betul apa maksudnya. Dia pasti punya hubungan dengan orang-orang yang menciptakan kriptografi ini untuk Grape Vortex. Itulah satu-satunya penjelasan. Mereka berpikir bersamaan. Solgem tahu apa yang mereka pikirkan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia memberi perintah. Situasi akan menjadi buruk. Beritahu semua orang untuk menjauh dari Grape Vortex. Kavan mengangguk dan menyampaikan pesan itu kepada semua orang. Semua kelompok bingung dengan apa hasilnya, tetapi mereka tetap mengikuti perintah. Tidak lama kemudian, Solgem dan yang lainnya mundur ratusan ribu kilometer jauhnya. Grape Vortex masih sangat besar dalam pandangan mereka, tetapi jaraknya setidaknya aman. Solgem dengan cepat menghasilkan sinyal yang identik dengan yang diterima Grape Vortex, mengakses konfigurasinya. Benar saja, benda ini tidak pernah dibuat untuk dibawa kembali. Itu adalah barang yang bisa dibuang. Itu hanya bisa dihancurkan, meskipun itu disengaja. Asteris klik. Asteris. Dengan sekali tekan tombol, kekosongan gelap di depan mereka menyala beberapa detik kemudian. Grape Vortex langsung meledak, menggunakan semua energi di dalamnya untuk menghancurkan segalanya. Bab 2777. Pada saat yang sama ketika Grape Vortex meledak, rasa bahaya yang terus dirasakan semua orang menghilang. Seolah-olah itu tidak pernah ada sejak awal. Apakah sudah berakhir? Tanya Kavan,
Penasaran. Meskipun semua orang begitu jauh, hanya butuh beberapa detik lagi bagi kekuatan ledakan untuk mencapai mereka. Seketika, para ahli alam dewa bergabung dan menciptakan penghalang energi dewa yang melindungi para ahli dengan kultivasi yang lebih rendah. Asteris Sapu. Para ahli alam dewa kesulitan menahan penghalang, jadi para semi-celestial harus bergabung dengan mereka untuk memperkuatnya. Untungnya, dampak terkuat baru saja terjadi di awal. Dengan cepat, kekuatan ledakan mulai padam. Para semi-celestial menyerahkannya kepada yang lain untuk ditangani dan memperhatikan tempat di mana Grape Vortex sebelumnya berada. Asteris suara sumbang, suara sumbang, suara sumbang, suara sumbang. Mereka mulai muncul satu demi satu di dekat tempat di mana Grape Vortex berada. Sekarang, yang bisa Anda lihat hanyalah distorsi di ruang angkasa dengan bantuan Divine Sense. Apa itu? Itu bukan lubang hitam, itu sudah pasti, komentar Sofia. Semi-celestial bahkan mampu menyentuh lubang hitam jika mereka perlu. Begitu seseorang mendapatkan kekuatan semacam ini, mereka menjadi penasaran, jadi kebanyakan dari mereka akan mencoba mendekati lubang hitam setidaknya sekali dalam hidup mereka. Lubang hitam adalah tempat di mana semua hukum kehilangan maknanya dan fisika menjadi aneh. Namun, sekali lagi, semi-celestial adalah eksistensi serupa yang mampu mengubah hukum itu sendiri. Mereka menggunakan kekuatan ini untuk mendekati mereka saat mereka mencapai level itu. Meski begitu, mereka tahu perasaan seperti apa yang diberikan lubang hitam lebih dari siapapun. Leandro melihat itu dan menyipitkan matanya. Toval, bukankah itu? Toval mengangguk ke samping. Tidak diragukan lagi. Itu adalah lorong yang menghubungkan keluar. Semua orang terkejut. Apakah Anda mengatakan kita dapat meninggalkan alam semesta melalui benda ini? Apakah sesulit itu untuk dipercaya? Sol Gem campur tangan. Teknologi seperti inilah yang memungkinkan orang lain menembus penghalang alam semesta dan menyerbu mereka. Reruntuhan bintang sudah dapat melakukannya bahkan dalam keadaan rusak, apalagi sesuatu yang baru seperti Grape Vortex. Tentu saja, ini hanya sisa-sisa. Lalu, Black Locust menelan ludah, bukankah itu berarti kita bisa keluar dari alam semesta ini sekarang? Leandro mendengarnya dan mendengus. Tentu, silakan. Tentu saja, Sol Gem tahu persis mengapa Leandro berkata demikian. Jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Kau benar-benar tidak tahu apa artinya terombang-ambing di kekosongan besar. Begitu kau berada di luar sana, tidak ada jalan kembali. Kau perlu memiliki cara untuk menemukan dirimu sendiri. Jika tidak, itu tidak lain hanyalah bunuh diri. Bahkan semi-celestial pun tidak terkecuali. Cih, Leandro mendecakkan lidahnya. Kau tidak bisa begitu saja menutup mulutmu, kan? Sol Gem tidak peduli. Masih marah. Aku menghancurkan Grape Vortex. Sekarang, kau masih punya kesempatan untuk mendapatkan Chaos Origin Source di masa depan. Kau seharusnya berterima kasih padaku. Bukan berarti aku akan duduk dan membiarkanmu melakukannya. Sol Gem menatap semua orang dan memberikan penjelasan yang lebih baik. The Great Void benar-benar menggelikan. Apakah menurutmu bepergian dari satu sisi semesta kita ke sisi lainnya adalah jarak yang sangat jauh? Itu sama sekali bukan apa-apa. Bahkan dengan teknologi Great Void Travel, butuh waktu bertahun-tahun untuk berpindah dari satu semesta ke semesta lainnya. Kau bisa pergi keluar dan berkeliling semesta kita 1 miliar kali. Itu bahkan tidak akan menjadi 0,1% dari jarak yang perlu kau tempuh untuk menemukan semesta terdekat. Dan jangan lupa, semesta tidak mudah ditemukan. Kemungkinannya kau akan bunuh diri setelah menjadi gila. Kau akan terombang-ambing di tengah kehampaan untuk waktu yang jauh lebih besar daripada seluruh hidupmu hingga saat ini. Dan itu termasuk Kafan, yang merupakan yang tertua. Black Locust menyipitkan matanya. Niat untuk meninggalkan alam semesta ini lenyap secepat ide terbentuk di kepalanya. Bukan hanya dia, tetapi semua orang yang mendapat ide yang sama beberapa saat yang lalu. Nasib seperti itu benar-benar lebih buruk daripada kematian. Lebih baik tidak melakukan hal seperti itu kecuali benar-benar diperlukan. Lalu, berapa lama benda ini akan tetap terbuka? Dan di mana benda ini terhubung? Siapa tahu? Sol Gem menggelengkan kepalanya. Biasanya, portal itu bisa tetap terbuka selama jutaan tahun. Hanya saja, mustahil untuk mengetahui di mana Anda akan berakhir. Dan satu peringatan lagi, kekuatan spasial yang harus Anda lawan untuk melewati benda ini benar-benar luar biasa kuat. Tanpa teknologi yang tepat,
mungkin hanya semi-celestial yang bisa mencapai ujung lain portal ini. Kata-kata itu juga menghapus ide apapun dari kepala mereka yang kultivasinya lebih rendah. Bagi mereka, portal itu hanyalah jalan buntu. Kafan menarik napas dalam-dalam dan mengganti topik pembicaraan. Lupakan saja. Grape Vortex sudah hilang, jadi kita aman. Seolah-olah, Leandro mendengus. Kita baru saja berurusan dengan metode termudah untuk menyingkirkan diri kita sendiri. Apa kau lupa, reruntuhan bintang sudah mampu mencuri sumber asal chaos sebelumnya. Orang-orang yang menunggu kita di luar pasti memiliki pesawat luar angkasa dan sarana untuk mencuri sumber asal chaos dengan cara lama. Dengan lenyapnya Grape Vortex, saatnya untuk invasi. Saya tidak setuju dengannya, kata Solgem, tapi dia benar. Kalau boleh jujur, kami malah membuat tamu kami semakin marah. Orang dari alam surgawi, Gragato menyebutkan. Dia tidak bisa masuk, Solgem dan Leandro meyakinkan. Namun, kita punya masalah yang lebih besar. Mereka berdua mulai melihat sekeliling. Yang lain mengikuti pandangan mereka dan segera menyadari bahwa hukum di tempat itu tampak sangat kacau. Ruang itu sendiri jauh lebih rapuh. Apakah itu efek dari Grape Vortex? Ya, Leandro mengangguk. Kami menghancurkannya, tetapi itu pasti meninggalkan bekas. Sumber asal kekacauan kami pasti dalam kondisi yang cukup lemah sekarang. Bab 2778. Dampak macam apa yang dapat kita harapkan dengan kondisi sumber asal kekacauan? Gragato bertanya kepada Leandro dan Solgem. Mereka tampaknya tahu lebih banyak tentang hal-hal ini karena mereka datang dari luar. Bukannya aku tahu banyak, Solgem adalah orang pertama yang berbicara. Aku tidak pernah memiliki posisi tinggi di alam semesta Turmaloid. Kurasa satu-satunya orang yang bisa memberimu penjelasan yang bagus adalah Tuan Na sendiri. Tuan Na, pemimpin pasukan Wafrol, yang sekarang disebut Fruve setelah mereka mengambil alih organisasi Solgem. Tuan Na yang sama yang merupakan keturunan langsung dari keluarga Kekaisaran Turmaloid. Leandro tahu beberapa hal. Dari apa yang kutahu, penghalang sumber asal chaos alam semesta, yang terletak di dekat pilar fondasi di alam yang berbeda, seharusnya juga melemah. Itu berarti akan jauh lebih mudah untuk ditembus. Rowan merenung sejenak dan berkata, kemungkinan besar, itulah sebabnya para pengintai yang kami temukan di planet Loporits ingin mencapai menara itu. Mereka mungkin ingin menggunakannya atau setidaknya memperoleh informasi mengenai upaya pertama yang gagal sejak lama. Semua orang harus mengakui kata-kata Rowan mungkin benar. Ryan segera berbicara. Kalau begitu kita perlu bersiap. Romario segera menutup mulut Ryan saat dia menarik kelompok si kembar menjauh. Kalian semua, teruslah berdiskusi tentang apapun yang perlu kalian persiapkan untuk menghadapi invasi. Aku dan si kembar akan pergi. Kami sedang menghadapi banyak hal saat ini, dan kami tidak bisa tinggal lama. Selamat tinggal. Sebelum seorang pun dapat mengatakan apapun, Romario membuka gerbang ruang dan pergi, menarik Ryan dan yang lainnya bersamanya. Gragato menatap Kafan, Master Rowan. Apakah itu tidak apa-apa? Kafan mengangguk. Karena muridku percaya bahwa Trulin akan mengikutinya, maka itu akan baik-baik saja. Mengenai formasi sirkuit yang membuat sebagian besar dari kalian khawatir, Kafan menarik Solgem lebih dekat. Kita punya orang ini untuk membantu kita. Solgem tersenyum pahit tetapi tidak menyangkal gagasan itu. Ya, kau akan membutuhkan bantuanku jika kau tidak ingin kewalahan oleh teknologi dari luar alam semesta kita. Namun, jangan khawatir. Aku sudah mempersiapkannya sejak lama. Aku punya beberapa ide yang ingin kulakukan. Tiba-tiba, gerbang spasial terbuka, dan Ryan muncul bersama Romario sekali lagi. Maaf. Aku lupa sesuatu. Tepat setelah itu, Ryan melemparkan beberapa cincin spasial ke Gragato, Black Locust, Sansara, pada dasarnya semua semi-celestial yang memiliki bentuk humanoid sebagai bentuk utama mereka. Armor sistem dari sekte sistemku sudah siap. Terima kasih telah memberiku semua bahannya. Itu akan terbukti menjadi dorongan besar bagi semua kekuatanmu. Ada beberapa tambahan di dalam cincin spasial, jadi pilihlah prajurit terbaik dari latar belakangmu untuk memakainya. Akhirnya, dia berbalik dan diseret kembali ke gerbang spasial bersama Romario. Ryan telah berjanji kepada semua semi-celestial untuk membuat armor yang sama dengan yang digunakannya dan Rowan. Masalah terbesar Ryan adalah material langka, seperti Serene Golden Filaments. Namun,
Setelah semua orang memahami masalah yang mereka hadapi di planet Loporits, tidak ada yang mengeluh dan segera mengumpulkan material untuk Rean. Dalam beberapa tahun terakhir, rekan-rekannya di Solgem Dimensional Realm berusaha membuat lebih banyak armor karena mereka sekarang memiliki persediaan sumber daya yang besar. Mereka bahkan mengerjakan beberapa peningkatan yang juga ditambahkan ke bagian-bagian baru. Tidak bisakah dia mengirimkan armor itu sebelum kita mulai berurusan dengan Grape Vortex? Gragatu bertanya sambil mendesah. Meskipun begitu, dia tetap bersemangat. Dia telah menunggu ini selama beberapa waktu. Flinyu, ambil satu. Gragatu memisahkan satu dan memberikannya kepada muridnya, ahli alam Dewa Puncak, Flinyu. Yang lain juga mengeluarkan armor mereka sendiri dan mengaktifkannya dengan cepat. Bahkan ada jade slip yang menjelaskan segala hal tentang armor tersebut. Bagaimana armor itu hanya bisa digunakan oleh mereka melalui DNA, yang juga dijelaskan dalam jade slip. Properti pertahanannya, Spatial Rings bahkan memiliki sejumlah rune tambahan untuk mengganti rune yang rusak jika armor itu sendiri kehabisan cadangan. Leandro melihat semua itu. Hanya Demon Beast, Angel Beast, Spirit, dan Devil Beast yang tidak mendapatkan armor. Lagi pula, Rean tidak punya waktu untuk memperhitungkan tubuh mereka yang besar. Meskipun demikian, itu merupakan dorongan besar bagi semesta. Di sisi lain, itu juga akan membuat organisasi Fruve-nya lebih sulit untuk mendapatkan Chaos Origin Source di masa mendatang, menyebalkan. Baiklah, dengan ini, peluang kita untuk mempertahankan diri akan jauh lebih baik, kata Kavan. Dia adalah roh kematian, jadi dia tidak menerima salah satu armor itu. Meskipun demikian, dia senang kekuatan semesta secara keseluruhan meningkat dengan armor itu. Pastikan kamu berlatih dengan armor ini nanti. Saat itulah Leandro dan para ahli lainnya dari organisasi Fruve berbalik dan membuka beberapa gerbang ruang. Sudah berangkat? Tanya Solgem sambil tersenyum. Leandro menyipitkan matanya dan hanya mengangguk. Karena kau sudah memberitahu semua orang apa yang kami inginkan, tidak ada gunanya tinggal di sini. Rencana apapun yang kau buat pasti tidak akan melibatkan kami. Kami akan melakukan semuanya dengan cara kami sendiri. Setelah mengatakan itu, Fruves menghilang dari penglihatan. Black Locust melihat di mana gerbang spasial tertutup dan berkata, apakah tidak apa-apa membiarkan mereka pergi? Ada kemungkinan besar mereka akan mencoba menggunakan pertarungan melawan orang luar untuk mencuri sumber asal kekacauan. Solgem mengangguk. Kita akan jadi idiot jika tidak mempertimbangkan kemungkinan itu. Namun, tidak mungkin mereka bisa mengambil Chaos Origin Source dan lolos dari pandangan para penyerbu. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus mengusir para penyerbu terlebih dahulu. Masalahnya adalah apa yang akan terjadi setelah kita berhasil. Jika kita berhasil, itu tidak akan mudah. Kita bisa pikirkan itu nanti, kata Kavan. Untuk saat ini, kita harus kembali dan bersiap. Beberapa dari kita harus langsung menuju pilar Yayasan Semesta. Bahkan jika kita tidak bisa mendekatinya, itu tidak berarti orang luar tidak bisa. Keadaan akan segera menjadi sibuk.